Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Juz kawan Shahifah nomor 276. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fannur rabi' fi sa'yi fi izalati dharar kamudawatil marad wa amthalihi. Wonten ing ngandhap hadis dipun ngendikaken wa ma qauluhu faqad qala sallallahu alaihi wasallam ma min da'in illa walahu dawaun arafahu man arafahu wa jahalahu man jahalahu ila sam. Ma min da'in ora ana saking penyakit illa walahu kejaba iku tetep kaduwe sidain apa dawa untombo arafahu ngerti hu ing dawa sapa man wong arafahu kang ngerti sapa man ing dawa wa jahalahu lan ora reti hu ing dawa sapa man wong jahalahu kang ora reti sapa man ing dawa ila sama angin mati. Dawuh Kanjeng Nabi kabeh penyakit niki wonten tandane. Semua penyakit itu ada obatnya. Lah, tapi bukan semua orang tahu dengan obat itu sendiri. Karena arafahu man arafahu wa jahalahu man jahalahu. Bagi mereka yang sudah tahu obatnya, kayak dokter ya ngerti. Kayak tukang ramuan ya ngerti. Obatnya penyakit niku. Tapi bagi kita orang awam, wong bodoh, ora reti, ya ora reti padahal kegunaane obat itu sendiri digunakan untuk penyakit apa-apa kan lain-lain. Mosok penyakit weteng nganggone bodrek, oh ya tambah nangel. Jadi dawuh Kanjeng Nabi niki arafahu man arafahu. Yang tahu obatnya itu yang orang yang tahu. Dokter ti obat ini untuk ini, obat ini untuk ini. Lah bagi kita berarti napa? Wa jahalahu man jahalahu. Kita yang nggak tahu itu ya ngerti. Padahal di samping kita itu banyak tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat-obatan wakaira karuan. Tapi karena kita itu nggak mempelajari dengan obat-obat alami, obat-obat sing napa niki, obat sing termasuk dari tumbuh-tumbuhan, akhirnya tumbuh-tumbuhan yang di sekitar kita itu nggak digunakan untuk pengobatan. Makanya kita sebagai santri itu harus tahu kalau obat kegunaannya nggak tahu nggak apa-apa karena panjenengan niki ora do sekolah nenggone masalah kedokteran, tapi minimal kita harus tahu nenggone masalah tumbuh-tumbuhan kegunaane nggo napa niku. Niku pentingnya. Mula Kanjeng Nabi dawuh gampang, wa jahalahu man jahalahu. Bagi mereka arep ora arti ya wis ora arti ora ono obat. Semua itu ada obatnya. Sing ora ana obate napa ilasam. Sam niki artine mati. Sam niku mati. Maka nek
orang-orang Islam niku salam kepada orang non muslim, orang kafir niku jawabi pripun? Ampun assalamualaikum tapi assalamualaikum. Lah wong ngerti. Ada orang non muslim kita ketemu nggak boleh membacakan salam nggak boleh, tapi kita merubah lafal assalam jadi asam. Ketemu karo non muslim, saya pernah ketemu dengan orang non muslim, sananya yang uluk salam kepada saya, assalamualaikum, kalau jawab bro, waalaikumsalam, untuk akan mutar loh, waalaikumsalam kan, jawabnya mutar loh kayak konten itu. Padahal mereka nggak tahu waalaikumsalam seperti ini. Oh, dijawab assalamualaikum, tiru assalamualaikum. Padahal niki nyupatani waalaikumsalam. Mati kowe, nggak tahu kan? Lu niku. Jadi disamarkan. Mula sejenenge kembali ke obat, yang namanya ada obat nih, masya Allah kira karuan. Obat yang mumet, kadang wonten Pak Haji Nafis mumet, tapi ditambani bodrek orang mari. Jaluk tambahin apa? Soekarno Hatta sing abang. Obat nopo ngoten niku. Jadi semua itu ada manfaat faedahnya. Ning gone di sekitar tempat kita itu ada obat-obatan yang mana obat itu dinamakan napa? Herbal. Ini kan kabeh obat kabeh nih. Maka kemarin panjenengan diparingi pengertian tentang buku tentang obat-obat herbal. Niku penting ra karuan. Niki ingkang penyakit dohir. Yang penyakit batin apa? Dalam penyakit batin itu ada yang namanya hasud, drengki, iri, namimah. Itu yang harus kita hilangkan. Ojo ngan penyakit dohir itu obati, tapi sementara kita punya penyakit batin nggak tahu penyakit batin kita itu apa. Padahal nopo yang namanya hasud, iri, drengki, masya Allah itu bisa menghancurkan segala macam. Gara-gara ada orang dibunuh temannya karena apa? Iri, drengki. Kan dulu ada orang sama-sama bakul tahu, yang satu itu laris, yang satu nggak laris. Akhirnya saking iri drengkinya dan nggak bisa tertahankan, sing bakul laris niku dibunuh oleh yang bakul sing ora payu niku. Akhirnya wonten waktu itu reserse datang ke tempat saya, tanya gini, katanya larinya ke daerah selatan. Daerah selatan, Pak Kosalam dan teman-teman waktu itu resersenya Pak Kosalam, Pak Haji Kosalam niku ning ndi kira-kira. Lah, karena mereka itu nggak tahu medan di daerah sini, akhirnya mau dibuang ning gone ndi, malah buang di dekat napa niki, dekat pabrik teh Kalibuja. Lah, padahal di sebelah pabrik teh itu ada desa, namanya desa Simaling. Lu nalika dibuang, itu langsung konangan. Langsung dengan sergapnya para reserse, mereka hari itu juga mereka menemuinya. Ketemu ada 2 pembunuhan. Loh, sing bunuh ini kan hilang, sing bunuh kan wong tanggane ucuk, wong Kuningan. Sergapnya polisi-polisi kita langsung baik. Ternyata di pinggir jalan katanya itu kan mobilnya kan mobil kijang di bawah, terus ning pinggir jalan lagi dikumbah ya langsung mau dicekel. Sekarang udah di penjara tapi seumur hidup. Loh, itu gara-gara apa? Gara-gara hasud. Karena iri, drengki, hasud, akhirnya sampai pembunuhan. Bahkan yang si pembunuh itu sampai
seumur hidup tidak akan keluar dari penjara. Naudzubillah min. Masih untung ada yang penjara cuma 8 tahun, ya, 8 bulan. Boro-boro baru kalau corona, akhirnya di penjara cuma 8 bulan. Sebetulnya 14 bulan. Tapi keluar dari penjara, orang nongan tambah baleng, orang tambah tembeling, tapi tambah sadat. Itulah pertolongan Allah. Kita nggak tahu pertolongan Allah itu mau kemana. Taunya pada waktu si dia, pada waktu si dia di penjara itu kan nyarane rakaruan. Ternyata Allah Ta'ala akan memberikan suatu jalan yang benar, itu lewat harus masuk ke LP dulu niku. Jadi Allah Ta'ala memberikan suatu hidayat kepada si mereka, pada dia itu enggak jalan yang lewat ketemu karo kiai, ketemu ustadz, enggak, tapi lewatnya ketemu karo polisi, karo wong-wong penjara. Keluar dari itu sadar. Loh, barang wis ning nggoning pesantren niku ceritane panjang banget. Jebule napa bekas-bekas anak pang. Dia anak pang niku napa sing guyokaken. Mereka jadi anak pang niki karena mereka itu pingin mandiri. Loh, mandiri. Apa ora keliru niku? Dan mereka bangga karena mereka menjadi anak pang, karena mandiri, nggak minta kepada pemerintah, nggak minta kepada orang tua, cari makan di jalan-jalan, ono aqua bekas, tumbe, mangan bekas, bekasan ini nggon bis, dibuang, bungkusan, turahan dimakan. Yang anehnya mereka itu justru kok bangga menjadi pang. Lah kudune sing bangga niki yo aja kaya ngoten niku. Artinya apa? Semua orang itu punya kesombongan, walaupun punyanya apa itu bisa disombongkan. Maka kalau mereka itu bisa dirangkul, dijak ning nggone pesantren, kon ngaji, kon ngibadah, belajar, kon adus, minimal adus. Wangel teman kon adus yo angel. Ya Allah. Apa malah kon tangi subuh gelem kon adus be angel. Mereka diajak. Karena apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita mengajak orang lain supaya mengikuti kita ke agama yang benar, agama Allah, agama Islam, bil mau'izah hasanah, dengan pitutur yang santun, dengan kata-kata yang lembut, dirangkul. Kebutuhane napa? Diwenehi, diuluri. Bil mau'izatil hasanah. Napa? Utila beraka bil hikmah, dengan hikmah. Pendekatan. Ben sae didekati terus. Setelah itu wal mau'izatil hasanah, diberikan suatu mau'izah yang bagus, pitutur ingkang sae niku. Insya Allah mereka suatu saat akan insaf, insya Allah mereka suatu saat akan mendapatkan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma mulan jenengan niku mboten kok cukup alhamdulillah saya sendiri sudah dapat ridhoning Allah, mboten cukup niku. Ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga, tapi mboten sahifah niki. Ning nggoning mriku ning desa niki kabeh wong saleh, kabeh wong alim, kabeh dong ibadah kabeh niku. Tapi setelah ada orang salah satu yang mimpi piyambake mimpi niku, ternyata mereka orang-orang soleh semua di satu kampung soleh itu mereka enggak diridhoi oleh Allah. Bukan aneh. Masa wong gone wong kene niki wong soleh kabeh kok ternyata ora oleh ridhoning Allah, Allah Ta'ala enggak senang pada mereka. Karena apa? Karena mereka itu egois, cuma memikirkan diri sendiri niku. Sementara di desa yang lain
sebelah desa kita, sebelah daerah kita ada orang-orang yang nggak tahu ibadah, mereka orang-orang yang nggak tahu agama, mereka nggak tahu masalah sholat, mereka nggak tahu masalah syariat, sing orang alim itu nggak pada peduli. Niki masalah ini. Lah kudune napa? Kita kok toleransi. Walaupun kita itu wong sing ahli ngaji, kudune eman, kudune welas, kudune asih karo bocah-bocah sing do ngepang-ngepang niku. Diwelasi, diasihi. Suatu saat kalau mereka udah tersentuh hatinya, insya Allah arep dadi wong sing bener, arep dadi wong sing soleh, arep dadi wong sing ahli ibadah. Allahumma doakan mereka biar menjadi orang yang benar. Niki ngoten niku. Mula kembali ke kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kula panjenengan sedaya itu penyakit kabeh ana tambane. Mula Pak Haji Zaini mertombone nggone kedungune ning ndi kan semua ada tambahnya, maksud. Ya nggak ada tambahnya penyakit, nggak ada obatnya penyakit sing dadekno mati. Niku wis ora obate. Walaupun jare bahasan mau metok nek nggo gawe sabab lantaran mati yo mati. Walaupun mboten sakit nek sabab lantaran mati yo mati. Mula cara dokter kan gampang. Nek mati dadak niku namine serangan jantung, gampang kan? Ya karena apa? Wong orang udah mati kan jantungnya kan mesti nggak bergerak kan? Jantungnya kan mesti berhenti. Lah kan gampang. Bisa nih divonis serangan jantung karena jantungnya wis mandek. Lah kan neliti ini kan nganggo niku. Serangan jantung gampang. Kula sing ngerti. Mati dadak kan apa? Serangan jantung. Mulai nenggone hadis Kanjeng Nabi ilasam, kecuali yang tidak bisa diobatin, penyakit gak ada obatnya, cuma penyakit yang menjadikan lantaran kangge tiyang niku meninggal, yakni al-maut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tadawu ibadallah fa innallaha khalaqad da' wa dawa. Tadawu padha pertambaha sapa sira kabeh ibadallahi he kaulaning Allah, fa innallaha maqasune Gusti Allah iku khalaqa ndadekake sapa Allah ada ing penyakit wadawa alan tombo. Kita boleh harus tawakal, tapi sebelum kita tawakal kita harus usaha. Lho nek tawakal penyakitan terserah Gusti Allah arep mati apa mari lan ora. Ya ora mari temenan. Om perintah Kanjeng Nabi kon tetombo kok. Kita berobat. Kita berobat karena apa? Allah Ta'ala menciptakan itu ada dua. Setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Loh, jadi ini penyakit apa nih kok? Penyakit AIDS ini kok nggak ada obatnya. Itu bukan penyakit kalau nggak ada obatnya. Kenapa kok penyakit AIDS itu nggak ada obatnya? Berarti kalau nggak ada obatnya, definisi dari hadis ini menandakan bahwa AIDS itu adalah bukan penyakit, tapi apa? Laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu penyakit masih ada obatnya. Fa innallaha ibadallah fa innallaha khalaqad da' wa dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Allah Ta'ala memberikan suatu penyakit itu ono obate, ono kabeh. Lah saniki corona. Apakah kira-kira corona itu penyakit atau enggak? Kalau corona penyakit pasti ada obatnya. Contohnya vaksin. Kalau corona ternyata nggak ada obatnya, berarti itu corona bukan penyakit tapi adab saking Allah. Na'udzubillah min. Hati-hati, kita harus jeli, harus mengerti. Corona ini musim corona COVID-19. Nah kalau ngomong COVID-19, COVID-nya tahun 19. Karena tahun 19 saling ejek-ejekan, saling bertempuran, saling napa niki
moyok wus muadari dan lain-lain. Akhirnya kopetnya jatuhnya tahun 20. Tapi kan kopet tahun 19. Itu kan orang udah jalur ngapura kan, pakai ma'ruf, orang seorang ulama besar diejek, dihina, dicaci maki dan lain-lain. Ini kopetnya akhirnya keluar tahun 20. Itu. Kalau toh corona itu kok ada obatnya, ada vaksinnya, berarti itu sekedar peringatan dari Allah. Tapi kalau corona itu nggak ada obatnya, nggak ada vaksinnya, berarti udah azab dari Allah. Kalau azab dari Allah, kita harus ingat, berarti kita harus mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Niki. Karena Allah Ta'ala menurunkan suatu penyakit itu ada obatnya. Kenapa kok sampai sekarang udah 8 bulan, 9 bulan belum ada obatnya? Kalau sampai terakhir gak ada obatnya, berarti itu suatu azab saking Allah. Maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kita orang sedunia itu selalu melakukan kesalahan kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah. Maka harus banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Kenapa ya Allah kok diturunkan suatu azab yang namanya COVID-19? Betenane udah ada petugas COVID-19 komplit dari pusat sampai desa komplit, tapi tambah hari kok tambah nggak ada. Kemarin di Kabupaten Pekalongan sudah kuning, sekarang menjadi merah lagi. Lah ijone kapan? Ya Allah niku. Berarti azab dari Allah, peringatan dari Allah, bukan penyakit. Kalau gitu, kalau penyakit pasti ada obatnya. Karena apa? Rasulullah niku selalu ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kan Nabi nek dawuh kan ning gone anu niki kan wonten raqib atid. Mulane mriki tadawu ibadallah. Hei tetamba ibadallah, hamba-hamba Allah. Tetambah. Fa innallaha khalaqad wa dawa. Allah Ta'ala menciptakan penyakit juga menciptakan obatnya. Maka kemarin pada waktu saya ngaji ning bab napa niki salat duha niki kan wonten kenapa wa'idna min syarril khalqi wahtim lana bil husna fi lutfin wa afiyatin. Apa diwasrin dongane doa nggih? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Wahidu, ya Ahadu, ya Wajidu, ya Jawadu, ingfahna minka binafkhati khair. Dibaca 3 kali. Ini doa sawise setelah sholat duha. Jenengan sholat duha dulu, usolli sunat duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Setelah Fatihah jenengan baca surat wasyamsi wa duha. Apal mboten? Ora apal. Mbak Ojo apal wasyamsi duha? Diapalno. Rakaat kedua bar Fatihah baca surat wa duha. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat atau 2 salaman. Iku. Bariku maca niki donga. Ya basitu 10 kali ya. Ya basitu. Terus ngangkat tangan. Ubsut alainal khaira war rizqa wa wafiqna li isabatis sawabi wal haqqi wa zayyinna bil ikhlasi was sidqi wa idna min syarril khalqi wahtim lana bil husna fi lutfin wa afiyatin. Allahumma inna dhuha'a dhuha'uka wal baha'a baha'uka
wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fil bahri fa aqli'hu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana asiran fayassirhu wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana haraman fatahhirhu warzuqni rizqan halalan katsiran wasi'an mubarakan fihi min ghairi naqsin wala ta'abin wala masyaqqatin waqti hajati. Sebutno hajating panjenengan bihaqqi dhuhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika. Atini ma'ataita ibadaka salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Panjenengan nglampahi niki salat duha dimudawamahno. Ngoten nggih? Minimal setiap pada jam 7 panjenengan mudawamah sholat duha. Mau kemana ke kantor panjenengan sholat duha dulu. Mau ke aktivitas kemana aja ke pasar sholat duha dulu. Insya Allah panjenengan dipun paringi rezeki ingkang berkah ingkang kathah kados dene wonten ing doa ini. Yang pertama panjenengan insyaallah bakal dipun paringi wa'idna min syarril khalqi, dipun jaga saking kejelekan makhluk. Bukan hanya manusia, tapi kejelekan makhluk dijaga men panjenengan boten terkena karo penyakit. Lho, corona rak penyakit. Kan makhluk yang Allah. Ben panjenengan dipun jauhaken. Yang kedua, panjenengan donga dateng Allah, ya Allah, umami rezeki kula menika fis samai fa'anzilhu. Kalau rezeki saya itu di langit panjenengan turunan ya Allah. Wa in kana fil ardi fakhariju, umama rezeki kula niki wonten ing bumi panjenengan keluarkan ya Allah. Wa in kana fil bahri fadlihu, kalau rezeki kula niki wonten ing segara panjenengan tinggalaken ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribu, umpama rezeki kula, kalau rezeki saya itu jauh panjenengan dekatkan ya Allah. Wa in kana asiran fayasiru, kalau rezeki saya itu susah repot angel panjenengan permudahkan ya Allah. Wana kayak wong luru rezeki, kabeh bendina luru rezeki, tapi wis kangelan do kangelan. Karena apa? Orang donga marang Allah, wa in kana asiran fayasirhu. Ben gampang rezekine. Gampangkan. Wa in kana qalilan fakathirhu. Nah rezekine niki segede panjenengan katahaken ya Allah. Oleh rezeki tapi ora tau akeh pas-pasan. Lho niku. Kon tuku kitab yo angele ora karo rezekine kurang. Ya pripun? Kitab Ihya Ulumuddin kan paling berapa? Apa 200 atau 100? Masya Allah. Tapi kenapa tuku rokok Medina nih? Bisa tuh orang bisa tuh kitab tapi bisa tuku rokok. Padahal satu slop rokok ini kan dapat kitab 4 nih. Karena apa? Wa in kana qalilan faqad, karena jenis itu dapat semua, dapat rezeki, tapi ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang paling faqad itu. Ingkang tak terus ya, wa in kana haraman fatohiru, umami rezeki kula niku haram panjenengan bersih ya Allah. Rezekine murni kabeh halalan thayyiban. Wa rizqni rizqan, mugi banyak para rezeki halal, kathiran banyak, wasi'an jembar, mubarakan berkah ya Allah, berkah. Rezekine halal, akeh, jembar, berkah, tanpa ada kekurangan, tanpa kerepotan, tanpa masyakotin waktu hajati. Ikulah barokai rezeki ini kita.
Mula sing jenenge donga niki kan benten-benten. Ini doa salat duha. Lha nek panjenengan niku dongane niki salat tahajud, ya lain lagi tahajud. Itu nanti insyaallah untuk ke depan dan akan dongane salat tahajud. Muga-muga napa ingkang kita aji bareng-bareng, kita mutolaah bareng-bareng, kita musyawarah bareng-bareng, dipun paringon manfaat ini Allah Subhanahu wa taala lan paringono berkah umure, berkah rezekine, berkah keluargane, berkah dunya hatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan sholihan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan sholihan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna